Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rangga Mahmud. Saya mahasiswa Prodi Teknik Komputer semester 3 di Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. Kali ini saya akan membahas tentang materi-materi basis data dari pertemuan pertama hingga kini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Fauzi Eskom MN. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis agar mudah dikelola dan diakses. Contohnya, data dalam aplikasi bank, e-commerce, atau sosial media. Lanjut, lalu ada model data. Model data adalah cara untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data, dan aturan pengelolaannya dalam basis data. Salah satu model yang populer adalah Entity Relationship Model atau ERM. Lalu selanjutnya itu Entity Relationship Model atau ERM adalah model konseptual untuk memvisualisasikan data dan hubungan antar data seperti entitas, yaitu objek, nyata, atau konsep, seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Lalu ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas, misalnya nama mahasiswa dan NIM dari mahasiswa. Lalu ada hubungan atau relasi, yaitu interaksi antar entitas, misalnya mahasiswa ambil mata kuliah. Lalu selanjutnya uh, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Seperti persegi panjang yang memvisualisasikan entitas, lalu atribut, lalu elips yang memvisualisasikan atribut, dan belah ketupat yang memvisualisasikan hubungan atau relasi. Lanjut, ini adalah diagram dari entity relationship, yang mana entity memiliki diagram persegi panjang, sedangkan relationship atau relasi memiliki diagram belah ketupat, dan atribut memiliki diagram elips. Lanjut, tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, identifikasi entitas. Kita harus tentukan entitas yang relevan, seperti mahasiswa, mata kuliah, dan lain-lain. Lalu, identifikasi atribut. Kita harus tentukan atribut setiap entitas, misalnya nama dari mahasiswa atau NIM dari mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah identifikasi hubungan. Kita harus tentukan hubungan antar entitas, seperti mahasiswa mengambil mata kuliah, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu buat diagram ERD atau entitas relationship diagram. Kita harus gunakan simbol untuk memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan. Seperti yang tadi, entitas melambangkan menggunakan diagram persegi panjang, dan atribut menggunakan diagram elips, sedangkan hubungan menggunakan diagram belah ketupat. Lalu selanjutnya implementasi model data. Setelah ERD dibuat, implementasi model data dapat dilakukan dengan pertama membuat skema basis data. Kita harus terjemahkan entitas, atribut, dan hubungan ke dalam tabel. Yang kedua, mendefinisikan kunci. Kita harus tentukan primary key dan foreign key. Selanjutnya, ini adalah contoh dari diagram dari entitas barang. Di mana diagram dari entitas barang memiliki atribut yang bernama nama, suku, dan harga. Nah, diagram ini kita terjemahkan ke dalam tabel. Seperti ini. Dalam tabel barang terdapat atribut SKU, nama, dan harga.
SKU merupakan primary key dari entity barang. Lalu selanjutnya, model data relationship. Kardinalitas derajat atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berrelasi dengan entiti lainnya. Contoh misal, pada kasus toko online, entiti penjual bisa berrelasi dengan satu entiti barang, atau lebih, atau bahkan tidak ada. Lanjut, ini adalah kardinalitas one to one, atau satu ke satu. One to one artinya hubungan antara entiti. Misalnya, hanya bisa berhubungan dengan entiti B dengan maksimal satu kali saja. Begitu pula sebaliknya, entiti B hanya bisa berrelasi dengan satu entiti A. Ini dia contohnya, yaitu entiti 1 pada entiti A1 bisa berrelasi kepada entiti 1B. Ini sekali saja. Juga dengan entiti 2 berrelasi dengan entiti 3B. Ini satu, ini saja. Lalu selanjutnya, one to many atau satu ke banyak. One to many artinya hubungan antara entiti A, misalnya bisa berhubungan dengan banyak entiti B. Tetapi tidak sebaliknya, entiti B hanya bisa berrelasi dengan satu entiti A. Ini dia contohnya, entiti 1 pada entiti A bisa berrelasi dengan entiti 1B dan entiti 3B. Tapi entiti 3B atau 1B atau 2B tidak bisa berrelasi dengan banyaknya entiti A. Oke, selanjutnya many to one atau banyak ke satu. Many to one artinya hubungan antar entiti A misalnya hanya bisa berhubungan dengan satu entiti B, tetapi tidak sebaliknya. Entiti B bisa berrelasi ke banyak entiti A. Ini contohnya, entiti 1A hanya bisa berrelasi satu kali saja kepada entiti B. Sini terdapat entiti 2B yang bisa berrelasi ke banyak entiti A. Di mana entiti 2B berrelasi dengan entiti 2A dan 3. Lalu selanjutnya, many to many atau banyak ke banyak. Many to many artinya hubungan entiti A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entiti B. Begitu juga sebaliknya. Entiti B bisa berrelasi ke banyak entiti A juga. Di mana sini terdapat diagramnya, di mana entiti 1A dapat berrelasi dengan entiti 2B dan entiti 3B. Dan entiti 2B bisa berrelasi dengan entiti 2B dan entiti 3B. Lalu selanjutnya, tahapan membuat ERD, lanjutan. Contoh kasus yaitu toko online. Misal, kita membuat toko online dalam ruang lingkup toko online. Lalu kita membuat entity dan atributnya. Lalu kita menentukan relationship-nya. Selanjutnya kita perlu menentukan relationship antar entity dan harus sesuai dengan ruang lingkup yang kita buat, yaitu toko online, ruang lingkupnya. Pada kasus relationship toko online, misal, kita akan buat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Kita lihat ya. Ini adalah diagram relationship, di mana entiti pembeli memiliki atribut email, mana email adalah primary key-nya, dan nama lalu alamat. Dia berrelasi dengan barang dengan relasi membeli, di mana entiti barang memiliki atribut SKU, yaitu primary key-nya, dan nama lalu harga. Dan berrelasi menjual dengan penjual, di mana penjual memiliki atribut email dan nama, di mana email adalah primary key-nya dari penjual. Ini adalah relasinya, di mana penjual berrelasi dengan barang dengan relasi menjual, dan pembeli berrelasi dengan barang dengan relasi membeli. Oke, setelah kita lanjutkan, berikut adalah kita harus menentukan atribut foreign key. Saat kita membuat entity, kita akan menentukan atribut key atau dibilang primary key, yaitu atribut kunci yang merepresentasikan entity tersebut. Dalam relationship, kita juga bisa menambahkan atribut.
Dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key, yaitu atribut key identity yang menjadi digunakan sebagai data untuk lookup atau melihat ke entity pemilik relasi tersebut. Pada kasus membeli, misal kita perlu tahu siapa yang membeli dalam tanda kurung email pembeli, dan barang apa yang dibeli dalam tanda kurung SKU barang. Pada kasus menjual, kita perlu tahu siapa yang menjual dalam tanda kurung email penjual, dan barang apa yang dijual dalam tanda kurung SKU barang. Oke, selanjutnya. Ini adalah diagram atribut foreign key. Dalam sini, kita dapat melihat entity penjual yang memiliki atribut nama dan email, di mana email adalah primary key-nya dari penjual. Di mana penjual menjual barang dengan relasi menjual kepada pembeli. Di sini relasi menjual memiliki atribut foreign key, yaitu SKU dan email. Di mana SKU adalah primary key-nya dari barang, dan email adalah primary key-nya dari penjual. Sini disebut foreign key. Dan pembeli memiliki relasi membeli terhadap barang kepada penjual. Di mana relasi membeli memiliki atribut foreign key. Di mana terdapat email dari primary key-nya pembeli dan SKU dari primary key-nya barang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Implementasi model data relationship. Menambah relasi one-to-one. Sebelum kita lanjut, kita akan coba menambahkan entity yang berrelasi one-to-one di kasus toko online kita. Misal di kasus toko online, kita akan menambahkan entity dompet, di mana pembeli hanya bisa memiliki satu dompet, dan satu dompet hanya dimiliki oleh satu pembeli. Dan di dompet, kita akan tambahkan atribut key email dan atribut saldo. Oke, kita lihat. Ini adalah diagram one-to-one. One-to-one yang terdapat entity baru yaitu dompet. Di mana sini terdapat entity pembeli yang memiliki atribut email, nama, dan alamat. Mana email adalah primary key-nya dari pembeli. Pembeli berrelasi dengan dompet, dengan relasi memiliki, di mana dompet dari pembeli memiliki saldo dan email, di mana email adalah primary key-nya dari pembeli. Dalam relasi ini memiliki atribut email pembeli, yaitu email dari pembeli, atribut dari pembeli, dan email dompet. Itu email dompet dari pembeli. Itu sama saja. Email dari pembeli. Oke, kita lanjut. Pada implementasi one-to-one. Pada kasus implementasi relasi one-to-one, terdapat dua cara. Jika pada kasus setiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan nilai sama, maka kita bisa gunakan atribut key di tiap entity sebagai acuan untuk saling berrelasi. Namun, jika pada kasus tiap entity tidak bisa memiliki atribut key yang berbeda, maka kita perlu membuat atribut foreign key di salah satu entity yang lebih lemah, di mana atribut foreign key tersebut harus unik atau tidak boleh ada yang sama. Oke, ini adalah diagram implementasi one-to-one. Diagram pertama, kita mempunyai entitas pembeli dengan atribut email, nama, dan alamat. Mana email adalah atribut primary key-nya. Pembeli berrelasi dengan dompet, memiliki relasi memiliki. Mana dompet memiliki atribut email dan saldo. Relasi memiliki foreign key email pembeli dan email dompet pembeli. Ini adalah terjemahan dari entitas pembeli ke tabel. Terdapat tabel pembeli dengan atribut email, nama, dan alamatnya. Begitu juga dengan entitas dompet, memiliki tabel dompetnya sendiri, yaitu email dan saldo. Yang gambar kedua memiliki entitas yang sama seperti tadi, namun bedanya di sini di entitas pembeli pada tabelnya memiliki tambahan atribut, yaitu atribut foreign key-nya, yaitu email pembeli. Berikut implementasi one to many atau many to one. Pada relasi
Pada kasus relasi one to many, implementasinya tergantung relasinya. Jika pada kasus relasinya terdapat atribut deskriptif, maka diperlukan tabel baru sebagai implementasi dari relationship-nya. Namun pada kasus relasinya tidak memiliki atribut deskriptif, maka tidak perlu tabel baru. Kita hanya butuh menambah atribut foreign key di entity yang bersifat many. Kita lihat, ini adalah diagram implementasi one to many. Mana pada entitas penjual memiliki atribut email dan nama. Ini tabelnya. Dan relasi dengan barang dengan relasi menjual. Mana menjual memiliki atribut SKU dan email. Itu email dari penjual dan SKU dari barang. Sini karena relasinya berupa deskriptif, maka perlukan penambahan atribut baru yaitu email penjual. Nih, oke kita lanjut. Implementasi many to many. Pada implementasi relasi many to many, maka diimplementasikan dalam bentuk tabel relasi, di mana dalam tabel relasi tersebut terdapat semua atribut foreign key dari semua entity yang berrelasi. Oke, ini adalah diagram implementasi many to many, di mana sini terdapat pembeli yang memiliki atribut email, nama, dan alamat, yang memiliki relasi many terhadap pembeli terhadap barang, yang memiliki relasi terhadap barang dengan relasi membeli. Mana sini pembeli memiliki tabel pembelinya dan relasi membeli memiliki tabel membelinya. Dan terdapat atribut foreign key email dari email pembeli dan SKU dari SKU barang, dari atribut barang. Sini barang, di titik barang memiliki tabel barangnya. Yang terdapat SKU, nama, harga, dan email dari penjual. Atribut email dari penjual. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang pertemuan pertama sampai sekarang tentang mata kuliah basis data. Jika ada kesalahan saya dalam perkataan atau apapun itu dalam video, saya mohon maaf. Mungkin itu saja, sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.